Aku Xiao Yan, penguasa 3000 alam. Ayah, akunya akan melawan mereka. Setelah pertemuan yang penuh haru, Xiao Yan dan Sun Er duduk berdampingan di bawah sinar rembulan. Napas mereka berirama dalam keheningan malam. Sun Er, suara Xiao Yan lembut. Akhirnya kita bisa berkultivasi bersama lagi setelah sekian lama. Sun Er tersenyum, matanya berkilat penuh harapan. Ya, kakak Xiao Yan, saatnya kita memperkuat diri demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, di sekitar mereka, Xiao Yueli dan para pengawal lain berjaga dengan waspada. Angin malam berdesir pelan, membawa aroma hutan yang lebat. Tiba-tiba, gerombolan monster muncul. Xiao Yueli mengangkat pedangnya, wajahnya tegas. Kita harus melindungi mereka. Jangan biarkan satupun melewati kita. Suara benturan senjata dan raungan binatang memenuhi udara, menciptakan simfoni pertarungan yang mencekam dan para monster itu hancur oleh kekuatan Xiao Yueli. Di kedalaman lembah yang gelap dan sunyi, sosok misterius muncul perlahan dari balik kabut. Wu Tian, dengan tatapan dingin dan penuh dendam, mengamati kejadian dari kejauhan. Jadi, bocah itu benar-benar ada di sini. Gumamnya dengan suara serak. Ia mengangkat kepalan tangan, menyalakan api kecil di ujung jarinya, lalu berkata dengan nada penuh tekad, "Aku harus segera memberitahu yang lain. Ini kesempatan kita untuk mengakhiri semuanya." Wu Tian segera merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah batu giok bercahaya. Ia berniat memanggil ketiga rekannya, namun di saat yang sama, Xiao Yueli merasakan hawa membunuh yang kuat dari kejauhan. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah sosok yang bersembunyi. Dengan kecepatan kilat, ia melesat dan tiba-tiba sudah berada di atas kepala Wu Tian. Wu Tian terkejut bukan main ketika tiba-tiba seorang wanita muda muncul di hadapannya. "Siapa kau?" tanyanya dengan nada terkejut. Xiao Yueli menatapnya dengan dingin. "Seharusnya aku yang bertanya, siapa kau? Mengapa kau memancarkan aura membunuh kepada ayahku?" Wu Tian terkejut mendengar pengakuan wanita itu bahwa Xiao Yan adalah ayahnya. Ia mencoba mendeteksi kekuatan Xiao Yueli, namun tidak merasakan aura kekuatan apapun. Kebingungan melandanya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini. Tiba-tiba, Xiao Yueli dengan tatapan ganas melepaskan aura mengerikan. Kekuatan yang terpancar begitu dahsyat hingga Wu Tian tertunduk lemas. Ia gemetar ketakutan, merasakan kekuatan yang jauh melampaui Daugat Bintang 7. Siapa sebenarnya wanita ini? Apakah benar dia adalah anak dari reinkarnasi dewa jahat? Pikirnya dalam hati. "Katakan, siapa kau?" desis Xiao Yueli dengan suara mengancam. "Jika tidak, aku akan menebas lehermu." Wu Tian semakin gemetar ketakutan. Walaupun wanita di hadapannya masih muda, kekuatannya tak terbayangkan. Xiao Yueli melanjutkan, "Sebagai hukuman karena kau telah memancarkan aura jahat kepada ayahku, sekarang ikut aku. Aku ingin tahu apakah ayahku mengenalmu." Wu Tai, terkejut dan takut akan kekuatan Xiao Yueli, hanya bisa pasrah. Setelah menyelesaikan kultivasi, Xiao Yan meregangkan tubuhnya, merasakan energi baru mengalir deras dalam dirinya. "Sun Er," katanya sambil tersenyum, "tempat ini benar-benar luar biasa, peningkatan kekuatan kita sangat signifikan." Sun Er mengangguk setuju, matanya berbinar. "Benar, Xiao Yan, aku merasa seperti terlahir kembali. Kristal-kristal binatang buas itu benar-benar membantu." Ia mendekat dan menggenggam tangan Xiao Yan. "Aku sangat senang bisa berkultivasi bersamamu lagi." Xiao Yan membalas genggaman itu dengan erat. "Aku juga, Sun Er, bersamamu. Aku merasa lebih kuat dan bersemangat." Ia menatap mata Sun Er dalam-dalam. "Kita akan menghadapi semua tantangan bersama, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, Xiao Yueli muncul, memecah keintiman mereka. Xiao Yan menoleh dan bertanya, "Yueli, ayah sudah selesai berkultivasi, bisakah kau memberitahu ayah bagaimana cara keluar dari tempat ini?" Xiao Yueli mengangguk, lalu menjelaskan, "Ada 2 syarat mutlak untuk pergi dari sini. Pertama, kita harus membunuh binatang buas kuno tingkat ke-6. Kekuatan binatang buas ini setara dengan petarung kuat di tahap menengah Daugat Bintang 7. Kedua, lanjutnya, kita harus bertahan hidup di tempat ini sampai hanya tersisa 100 orang yang selamat." Xiao Yan mendesis dingin, puluhan ribu orang telah memasuki tempat ini. Namun syarat kedua tampaknya jauh lebih ketat daripada syarat pertama. Pantas saja tempat ini dinamakan surga pembunuhan dewa. Ia menghela napas panjang. Tiba-tiba, Xiao Yueli teringat sesuatu. Oh, saat itu, Xiao Yueli teringat sesuatu. Ia berkata bahwa selain membawa ibunya, Sun Er, ia juga membawa naga konyol itu. Xiao Yan terkejut dan mengerutkan kening, bertanya, "Apa yang dimaksud dengan naga konyol?" Sesaat kemudian, ia menyadari dan bertanya, "Mungkinkah naga konyol yang kau bicarakan adalah Long Yi?" Xiao Yueli mengangguk ringan. Xiao Yan seketika sangat gembira, langsung bertanya, "Apakah itu benar? Di manakah Long Yi sekarang?" Melihat Sun Er sudah membuatnya bahagia, kini kehadiran Long Yi membuat senyum di wajah Xiao Yan semakin merekah.
Xiao Yueli menjelaskan bahwa saat ini Long Yi sedang sibuk mengalahkan binatang buas di tempat ini. Ia tidak perlu khawatir, sebab Long Yi kini bisa memadatkan separuh tubuhnya. Dengan satu perintah darinya, semua binatang buas harus mematuhinya, sehingga tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyakiti Long Yi. Selain itu, demi ayah, Long Yi rela menghadapi pelatihan yang ekstrim. Lanjut Xiao Yueli, dengan banyaknya binatang buas kuno di sini, Long Yi akan menjadi semakin kuat ketika ia pergi. Raja Tianzang juga memberinya gulungan teknik surgawi pelahap 10.000 binatang. Dengan menyerap esensi darah semua binatang, Long Yi akan semakin kuat. Long Yi tidak berada di sini karena ia sedang berkeliling mengumpulkan esensi darah. Ia akan segera kembali. Xiao Yan menghela napas lega mengetahui Long Yi baik-baik saja dan kekuatannya telah meningkat pesat. Rasa penasaran muncul, dan Xiao Yan bertanya ingin tahu level berapa yang telah dicapai oleh Long Yi saat ini. Xiao Yueli menjelaskan bahwa jika Long Yi menggunakan wujud aslinya, seorang Daugat bintang 7 biasa mungkin tidak akan mampu berbuat apa-apa. Garis keturunannya juga memungkinkan kekuatannya terus meningkat. Mendengar hal itu, senyum tak berdaya muncul di wajah Xiao Yan, bercampur keterkejutan. Secara tidak langsung, Long Yi telah menjadi lebih kuat darinya. Tanpa bantuan 10 api iblis, Xiao Yan hanya akan menjadi Daugat bintang 6 dengan 6 juta origin Qi. Ia tidak pernah menyangka Long Yi bisa mengejar dan melampaui kekuatannya. Xiao Yan menghela napas, lalu matanya menangkap sosok yang bersembunyi di balik Xiao. Ada perasaan akrab yang menusuk, sebuah ingatan yang samar namun mengganggu. Alisnya bertaut, otaknya bekerja keras. Seketika, kilasan memori muncul, wajah itu, aura itu. Kau, suara Xiao Yan tercekat, campuran keterkejutan dan kemarahan. Orang dari istana surgawi yang ingin memblokir dan membunuhku, bukankah kau yang telah bertarung denganku dalam lomba alkemis? Menyadari tatapan ayahnya, Xiao Yueli menoleh santai, seolah baru saja menangkap seekor serangga. Oh, dia menyelinap dan memancarkan niat membunuh. Jadi, aku menangkapnya dan berniat menyerahkannya kepada ayah. Ayah kenal dia. Xiao Yan mengerutkan kening, perasaan tidak enak merayapinya. Mansion surgawi, tanyanya, nada suaranya berubah dingin. Xiao Yueli mengangguk, ekspresinya serius. Sepertinya ayah telah menjadi sasaran dari mansion surgawi. Xiao Yan menatap tajam ke arah pria yang kini diketahui bernama Wu Tian itu. Bergumam pelan, aku tidak pernah mengira mereka akan mengejar kelompok kita sejauh ini. Sebuah bayangan kekhawatiran melintas di matanya. Xiao Yueli menoleh kembali ke Wu Tian, tatapannya tanpa emosi. Tidak masalah jika mereka antek-antek mansion surgawi. Kita habisi saja dia, dan masalah selesai. Namun, ia juga mengingatkan, Raja Tianzang bilang, mansion surgawi sangat kuat. Jika ayah menjadi sasaran mereka, lebih baik berhati-hati. Wu Tian hanya tersenyum pahit, wajahnya babak belur dan penuh keputusasaan. Ia tidak bereaksi apapun terhadap perbincangan yang mengancam nyawanya itu. Xiao Yan mendekat, menatap lurus ke mata Wu Tian. Apakah kau dari mansion surgawi? Wu Tian tetap diam, bibirnya terkatup rapat, seolah ada sumpah yang mengikatnya. Xiao Yan melanjutkan, suaranya menusuk, sepertinya mereka mencari aku secara terpisah. Apakah kau pikir kau punya kekuatan untuk bertahan hidup sebelum bala bantuan datang? Wu Tian masih bungkam, matanya kosong. Kenapa kau tidak bicara dan memberitahuku? Tanya Xiao Yan, sedikit kesal dengan kebisuan itu. Tepat saat itu, sebuah suara dingin dan angkuh terdengar dari kejauhan, membelah keheningan lembah. Bukannya dia tidak ingin bicara, tetapi bala bantuan sudah sampai. Beberapa aura ganas tiba-tiba muncul, seperti predator yang haus darah, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Mata Xiao Yueli menyipit tajam. 3 sosok melesat dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa, aura mereka memancarkan kekuatan yang mengancam. Wu Tian, yang tadinya terdiam, tiba-tiba melonjakkan origin Qi-nya yang tersisa. Dengan sisa tenaga, ia bergegas mundur, mencoba melarikan diri dari cengkeraman takdir. Namun, Xiao Yueli hanya sedikit mengerutkan kening. Dengan gerakan anggun namun mematikan, ia mengayunkan sabit kematian miliknya. Cahaya hitam pekat melesat bagai kilat, menembus jarak dalam sekejap, dan mendarat telak di punggung Wu Tian. Boom! Dalam sekejap mata, ledakan keras terjadi. Tubuh Wu Tian hancur dalam kabut darah, dan cahaya hitam itu terus melesat, memotongnya. Lengan dan kaki kanannya terpotong, tubuhnya terhempas ke tanah, terluka parah. Gerakan itu begitu cepat dan brutal, hampir membunuhnya seketika. 3 sosok yang melesat akhirnya tiba, mendarat dengan dentuman keras di dekat Wu Tian yang sekarat. Kelompok ini dipimpin oleh Chu Ge, seorang Daugat bintang 8 yang memancarkan aura dominan, didampingi oleh Zhao Yu dan Zuo Qiyu. Chu Ge memandang Wu Tian yang tergeletak tak berdaya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun simpati. Karena Xiao Yueli menekan auranya, Chu Ge sama sekali tidak bisa mendeteksi kekuatannya dan mengabaikannya. Momentum Chu Ge meledak, memenuhi area itu,
seolah dia adalah sosok terkuat di seluruh dunia. Ia hanya menatap lurus ke arah Xiaoyan, matanya penuh kesombongan. Apakah itu kelompok mereka? Tanyanya kepada anak buahnya. Zuo Qiyu dan Chou Yu mengangguk serempak, mata Chuge menyipit saat menatap Xiaoyan. Ia melihat tanda dewa jahat yang samar di antara alisnya, senyum sinis mereka di bibirnya. Itu memang tanda dewa jahat, ini benar-benar menarik. Jadi, pria ini adalah reinkarnasi dewa jahat. Mendengar hal ini, Xiaoyan menatap tajam ke arah Chuge. Ia tersenyum tipis, namun matanya memancarkan bahaya. Itu bukan urusanmu, katanya singkat. Chuge sedikit tertegun mendengar kata sederhana itu. Lalu, ia mengejek, kau hanyalah seorang dawang bintang 6. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu kepadaku. Namun, karena kau adalah pewaris dewa jahat, aku akan memberimu kehormatan. Kau bisa ikut kami ke mansion surgawi, atau kau bisa mati di sini, dan aku akan membawa tubuhmu. Nada suaranya penuh ancaman, seolah kematian adalah pilihan yang murah hati. Touge meraung, suaranya membelah keheningan dengan kekuatan aura yang menyesakkan. Dogat bintang 8, bocah tengik, kau benar-benar menguji kesabaranku. Dengan amarah membara, ia melesat ke angkasa, kedua tangannya membentuk segel kuno yang membangkitkan memori tentang kekuatan yang terlupakan. Langit bergemuruh, dari pusaran energi yang menganga, muncullah naga hijau raksasa, sisiknya berkilauan bagai zamrud di bawah sinar mentari. Raungan naga itu mengguncang bumi, membuat setiap jiwa yang menyaksikan gemetar ketakutan. Chouge, dengan kesombongan yang meluap, mendeklarasikan dirinya sebagai yang terkuat di tempat itu. Hari ini, bocah, kau akan merasakan akhirmu. Di kejauhan, Xiaoyan menyaksikan dengan mata terbelalak, kekuatan dogat bintang 8 itu benar-benar dahsyat. Ia tahu, tanpa teknik andalannya, ia tak akan mampu bertahan. Chouge menyeringai, keyakinan akan kemenangan terpancar dari wajahnya. Dengan teknik ini, dogat bintang 6 sepertimu akan hancur berkeping-keping. Ia melesatkan serangannya, energi hijau membelah udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, saat serangan itu hampir mencapai sasarannya, sebuah sosok melesat ke langit. Xiao Yuli, dengan sabit kematiannya yang memancarkan aura dingin, menghadang naga hijau raksasa itu. Benturan dahsyat mengguncang alam semesta. Naga spiritual itu, yang tadinya begitu perkasa, hancur menjadi debu dalam sekejap mata. Chouge terpaku. Matanya memancarkan keterkejutan yang tak terhingga. Siapa dia? Kekuatan macam apa yang ia miliki? Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 8 mampu menahan serangannya? Pantas saja ia tak merasakan aura sebelumnya. Dengan tatapan tajam, Chouge meneliti wanita itu. Iblis dari dunia bawah. Keberadaan yang seharusnya tak mungkin berada di tempat ini. Bahaya menguar dari setiap inci tubuh Xiao Yuli. Ini gawat, pikir Chouge. Semuanya mundur, perintah Chouge dengan suara bergetar. Ia tahu, melawan iblis ini sama saja dengan mencari kematian. Ia berbalik, mencoba melesat pergi. Namun, Xiao Yuli telah berdiri di hadapan mereka. Sabit kematiannya terayun pelan, seolah menari-nari mengejek. Jika kalian melangkah satu langkah lagi, bisiknya dengan suara sedingin es, leher kalian akan putus. Ketakutan mencengkeram setiap jiwa di sana. Mereka tahu, kematian telah menjemput. Chuge, dengan wajah pucat pasi, akhirnya bersuara, apa mungkin kami bisa keluar dari sini hidup-hidup? Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutan yang mencengkeram hatinya. Xiaoyan tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bukan tidak mungkin, menghabisi kalian tidak akan terlalu berdampak. Jika kalian bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup kalian. Tetapi jika ada sedikit saja kebohongan, kalian tahu konsekuensinya. Nada suaranya tenang, namun tersirat ancaman yang mengerikan. Chuge melirik Xiaoyan dengan ragu, lalu menoleh ke arah Xiao Yueli di belakangnya, matanya memohon ampun. Namun, tatapan Xiao Yueli dingin dan tanpa emosi, membuatnya membeku di tempatnya. Ia tetap diam, terjebak dalam dilema yang mengerikan. Xiao Yueli, dengan suara yang menusuk tulang, berkata, tidak masalah jika kalian tidak ingin berbicara, aku bisa menghabisi kalian dalam sekejap, dan aku bahkan bisa melihat ke dalam jiwa kalian. Meskipun kalian sudah mati, tidak akan ada informasi yang terlewat. Ia melanjutkan dengan nada mengancam yang membuat bulu kuduk merinding. Hanya saja, setelah aku melihat ke dalam jiwa kalian, kalian tidak akan lagi bisa bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Selain itu, jika ayah mau, aku juga bisa membiarkan kalian tetap tinggal di dunia bawah dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Pikirkan baik-baik,
pilihan ada di tangan kalian. Semua orang, termasuk Chuge yang sombong, berkeringat dingin. Kata-kata Xiao Yueli menghantam mereka seperti petir, membangkitkan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan, sedikit terkejut dengan kemampuan putrinya, bertanya kepada Xiao Yueli, jika mereka punya jiwa, mengapa aku tidak bisa merasakannya? Aku tidak merasakan keberadaan jiwa di sekitar mereka. Xiao Yueli tersadar, menepuk dahinya dengan ringan. Hampir lupa, mereka telah menjual jiwa mereka kepada Mansion Surgawi dan tidak memiliki jiwa yang utuh. Ia menjelaskan bahwa Mansion Surgawi memiliki kekuatan kebangkitan yang mengerikan. Meskipun mereka terbunuh, mereka bisa kembali terlahir di Mansion Surgawi, menjadi boneka abadi bagi organisasi tersebut. Namun, itu bukan masalah bagiku. Aku punya cara untuk memenjarakan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali terlahir di sana. Mereka akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Semakin banyak mereka mendengar perkataan Xiao Yueli, semakin ketakutan kelompok Chuge, wajah mereka pucat pasi, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Chuge tidak meragukan sedikit pun kata-kata Xiao Yueli. Ia tahu, di hadapan gadis ini, mereka tidak punya harapan untuk melawan. Chuge hanya bisa tersenyum pahit, menyerah pada nasibnya. Dengan suara lirih, ia buru-buru memberikan informasi. Kami tidak perlu melakukan seperti apa yang dikatakan Ratu. Alasan mengapa kami mengejar Xiao Yan sangat sederhana. Karena adanya tanda di dahinya yang adalah milik Dewa Jahat. Kami diperintahkan untuk membawanya kembali ke Mansion Surgawi. Xiao Yan mengusap tanda di antara alisnya, merasakan sentuhan energi aneh yang selalu ada di sana. Ia menghela napas, menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh tanda pemberian Dewa Jahat, kutukan atau berkah. Ia tidak tahu. Xiao Yueli bertanya, tatapannya menusuk, apakah kalian benar-benar akan memburu Dewa Jahat? Apakah itu tujuan utama Mansion Surgawi? Chuge menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itu yang mereka inginkan. Di dalam hati kami, di Mansion Surgawi yang besar ini, dapat dikatakan kami seperti boneka hidup, terikat pada perintah dan aturan yang tak bisa dilanggar. Kami juga ingin memiliki kebebasan dan jiwa kami masing-masing. Kami ingin hidup untuk diri kami sendiri. Chuge terlihat sangat sedih. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Xiao Yueli bertanya lagi, apakah menghabisi Dewa Jahat akan membebaskan jiwa kalian? Apakah itu yang kalian yakini? Chuge menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu, tetapi setidaknya akan ada secercah harapan bagi kami. Mungkin dengan menghancurkan Dewa Jahat, kami bisa mematahkan rantai yang mengikat kami. Ekspresi Xiao Yueli tiba-tiba berubah suram dan serius. Sejauh yang aku tahu, Mansion Surgawi diciptakan oleh Dewa Jahat, dan kalian adalah anak buahnya. Kalian seharusnya setia kepadanya. Chuge sedikit gemetar, tubuhnya bergetar hebat. Ia menjawab perlahan dengan kepahitan yang memenuhi wajahnya. Jauh sebelum Dewa Jahat mati, Mansion Surgawi telah berpindah tangan. Kami tidak lagi menghormati Dewa Jahat. Kami diperintah oleh kekuatan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Jika kami membantah, kami akan dihabisi tanpa ampun. Kami benar-benar takut dengan pemimpin baru kami. Xiao Yueli mengangguk, memahami situasi yang rumit itu. Sementara Xiao Yan sedikit terkejut dengan informasi yang baru ia dengar. Xiao Yueli memandang Chuge dengan tatapan serius, seolah menimbang sesuatu. Katakan, berapa banyak orang yang telah mengetahui informasi ini? Siapa saja yang tahu tentang tujuan kalian mengejar ayahku? Hanya kami berempat, jawab Chuge jujur, tanpa ragu sedikitpun. Xiao Yueli menatap tajam ke mata Chuge, berusaha memastikan dia tidak berbohong. Ia khawatir jika keberadaan Xiao Yan diketahui oleh seluruh Mansion Surgawi, Xiao Yan tidak akan bisa bersaing dengan mereka, terutama mengingat kekuatannya saat ini. Baiklah, kata Xiao Yueli akhirnya, aku akan memberikan kalian kesempatan untuk hidup, tetapi aku akan menghapus semua ingatan kalian yang berhubungan dengan ayahku. Ini tidak akan membahayakan kalian yang tidak memiliki jiwa yang utuh. Chuge hanya bisa tersenyum pahit dan diam, menerima nasib yang telah ditentukan untuknya. Cahaya hitam segera melonjak dari lengan Xiao Yueli, menyelimuti kelompok Chuge dalam kegelapan. Mereka memejamkan mata, pasrah pada kekuatan yang tak terhindarkan. Dalam beberapa saat, mereka tidak sadarkan diri, ingatan mereka terhapus oleh kekuatan misterius. Sebaiknya ayah menyembunyikan tanda di dahi ini, kata Xiao Yueli, menoleh ke Xiao Yan dengan nada serius. Sejauh yang aku tahu, Mansion Surgawi sangat tersembunyi dan kuat sehingga aliansi Dousan tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Sebelum ayah menembus keabadian dan mendapatkan kekuatan yang sejati, cobalah untuk tidak mengekspos tanda di dahi ayah. Ini akan menarik perhatian yang tidak diinginkan.
Xiao Yan menatap Xiao Yueli yang berbicara dengan nada serius dan penuh perhatian. Ia mengusap alisnya, merasakan energi tanda dewa jahat yang berdenyut di bawah kulitnya. Ia menyadari bahwa tanda di dahinya telah sedikit memudar, seolah menyusut dan menyembunyikan diri. Meskipun tidak sepenuhnya tersembunyi, jika seseorang tidak melihatnya dengan lebih dekat, akan sangat sulit untuk melihatnya. Tampaknya, tanda ini secara inisiatif menyembunyikan dirinya demi melindungi pemiliknya yang terlalu lemah. Xiao Yueli melambaikan tangannya dengan ringan. Proses penghapusan ingatan selesai, kelompok Chuge tampak linglung dan kebingungan. Mereka tidak mengenali Xiao Yan, namun mereka masih mengenali Xiao Yueli, dan ada jejak ketakutan yang mendalam di mata mereka. Xiao Yueli memerintahkan mereka pergi dengan nada dingin. Chuge bergegas pergi bersama Chou Yu, menyeret tubuhnya yang terluka parah. Zuo Qiyu membawa Wu Tian yang sekarat, berusaha menyelamatkan nyawa rekannya. Mereka semua menghilang dengan cepat, meninggalkan Xiao Yan dan Xiao Yueli sendirian di lembah yang sunyi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, kata Xiao Yueli, tatapannya waspada. Manajemen puncak surga pembunuhan ini dikendalikan oleh Mansion Surgawi. Jika orang-orang itu tahu tentang keberadaan kita, ini akan menjadi masalah besar. Meskipun aku ada di samping ayah, kita harus segera pergi dari sini. Xiao Yan mengangguk setuju. Xiao Yueli menatap tanda di alis Xiao Yan dengan rasa penasaran. Mengapa ayah memiliki tanda dewa jahat di antara alisnya? Xiao Yan menjelaskan secara singkat bahwa cerita itu sangat panjang. Tetapi tanda ini ditinggalkan oleh dewa jahat sendiri. Ia tidak menjelaskan bahwa tanda itu adalah teknik pembentukan kehidupan untuk merebut tubuh. Xiao Yueli mengangguk, sebaiknya kita beristirahat di sini sebentar. Aku juga akan mengurus beberapa hal, dan aku akan segera kembali. Xiao Yan mengangguk dan kembali duduk bersila. Ia mengeluarkan kristal energi 8 warna di tangannya. Ia juga melemparkan kristal energi 5 warna ke arah Wu Chen dan Jiangsu. Kristal yang tersisa ia simpan untuk Ding Yue dan Xiao Zhenghui yang berada di luar. Setelah gelombang binatang menghilang, Xiao Yan tidak ragu lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Ia menutup mata, origin kita terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Tahap menengah dogat bintang 6 sudah sangat dekat. Peningkatan luar biasa ini dapat terjadi karena ia hampir menghabiskan semua origin ki di tubuhnya saat menampilkan domain bayan sebelumnya. Ia hendak mengakhiri latihannya dan berdiri. Tiba-tiba, telapak tangan putih terentang di hadapannya. Ia terkejut, itu adalah Suner. Suner tersenyum, ia menyodorkan kristal energi 8 warna. Ini yang didapatkan Xiao Yueli saat membunuh binatang buas kuno. Kristal energi 5 warna milikku sudah cukup. Kristal 8 warna ini terlalu boros jika digunakan olehku. Kakak Xiao Yan yang telah mencapai tahap kritis dalam kultivasinya pantas menggunakan ini. Xiao Yan menatap Suner dengan serius. Sejak dari kota Wutan hingga kini, Suner selalu bisa menjaga hati dan harga dirinya, memberikan semua yang ia miliki dalam kultivasi. Ia menyingkirkan kristal 8 warna itu, ia tersenyum pahit. Suner juga harus berlatih dengan baik, tumbuhlah dengan cepat, sehingga kita bisa berdampingan bersama lagi. Penolakan tak terduga itu membuat Suner terkejut, ekspresi kesedihan muncul di wajahnya. Apakah kakak Xiao Yan sudah tidak peduli padaku? Tidak ingin menerima pemberian? Melihat kesedihan itu, Xiao Yan merasa sangat bersalah. Bagaimana mungkin perasaanku berubah? Bukan aku tidak menginginkannya, aku lebih senang melihatmu tersenyum. Karena itulah yang membuatku bersemangat dalam perjalanan kultivasi ini. Sambil berbicara, Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kristal 8 warna dari tangan Suner. Kesedihan di wajah Suner menghilang, digantikan oleh senyum cerah. Jika begitu, aku akan terus berlatih, kata Xiao Yan. Kristal ini akan membantuku menembus tahap menengah dogat bintang 6. Suner mengangguk. Xiao Yan segera kembali fokus pada kristal energi 8 warna. Ia tahu ia telah mencapai tahap kemacetan, tetapi ia harus meningkatkan kekuatannya. Ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Ia menyerap energi dari kristal itu, dan juga mengeluarkan beberapa buah spiritual yang tersisa dan menelannya. Origin ki-nya mulai meningkat perlahan. Beberapa hari berlalu, tidak ada yang berani mengganggu pelatihan Xiao Yan berkat keberadaan Xiao Yueli. Pada akhirnya, gelombang aura kuat dari tubuh Xiao Yan mulai bergetar ke segala arah. Ia perlahan membuka matanya dan mengembuskan udara putih. Aku telah mencapai total 7,5 juta origin ki, gumamnya, tahap menengah dogat bintang 6. Meskipun auranya kini lebih kuat, ia merasa menyesal. Kristal energi 8 warna dan buah spiritual hanya memberinya sedikit peningkatan. Sambil menghela napas, ia menyadari latihannya telah selesai. Kisah bergeser cepat,
fokus pada Yueli yang kini memburu orang-orang dari mansion surgawi yang sebelumnya ia biarkan pergi. Sebuah firasat aneh mencengkeramnya, dan instingnya tak meleset. Ia mendapati Chou Ge dan kawan-kawan, meski ingatan mereka telah dilenyapkan oleh Xiao Yuli, kini membawa sebuah tanda, lebih mengerikan lagi. Saat ia melihat ayahnya, sebuah tanda jahat yang sama terukir di sana, sebuah kebenaran pahit terkuak. Upaya Xiao Yuli untuk menghapus ingatan mereka ternyata sia-sia belaka. Kini, mereka semua tahu, reinkarnasi dewa jahat itu ada, bersembunyi di tempat ini. Walaupun detail kejadian sebelumnya telah lenyap dari benak mereka, fakta inti itu tetap mengakar. Xiao Yuli, dengan wajah tegang, berbisik, "Aku tidak bisa membiarkan mereka kembali ke mansion surgawi. Jika berita tentang reinkarnasi dewa jahat ini sampai ke sana, ayahku akan menjadi target utama. Mereka akan memburunya dengan kecepatan kilat." Tanpa ragu, mereka segera menyusul Chou Ge dan kelompoknya. Xiao Yuli melesat maju, suaranya menggelegar di udara, "Berhenti kalian. Aku tidak menyimpan dendam pribadi terhadap kalian, tetapi maafkan aku. Aku tidak akan bisa membiarkan kalian kembali ke mansion surgawi." Dengan ayunan sabitan mengerikan yang membelah udara, 4 sosok itu langsung ambruk, tak berdaya di hadapan Ratu Dunia bawah ini. Mereka tergeletak tak bergerak, dan Xiao Yuli, dengan mata berkaca-kaca namun tekad membara, berucap lirih, "Ini semua demi ayah. Aku takut mansion surgawi mengetahui keberadaannya." Yueli, dengan hati yang berat, segera membawa jasad-jasad itu kembali kepada yang lain, beban takdir menggantung di pundaknya. Ia membawa beberapa tubuh tak bernyawa, tidak lain adalah seluruh kelompok Cuge. Xiao Yan bertanya, "Kau benar-benar menghabisi mereka semua?" Xiao Yueli tersenyum masam. Meskipun ingatan mereka terhapus, mereka masih melihat ayah, menghabisi mereka adalah cara teraman. Xiao Yan terkejut melihat gaya Xiao Yueli yang sangat tegas, ia hanya bisa menghela napas. "Aku khawatir ini sudah terlambat," kata Xiao Yueli. "Meskipun aku telah menghabisi mereka, berita ini pasti akan bocor. Tetapi tidak masalah, para prajurit akan menghentikan pergerakan mereka, dan ayah tidak perlu khawatir." Xiao Yan merasakan kehangatan di hatinya. Ia tidak menyangka Xiao Yueli memikirkan keselamatannya sejauh ini. "Ada beberapa monster tua di mansion surgawi," kata Xiao Yueli dengan serius. "Raja Tianzang bilang, kekuatanku saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka secara langsung. Lebih baik kita berhati-hati. Ternyata ada orang-orang kuat yang melebihi kekuatan Xiao Yueli di mansion surgawi." Xiao Yan mengangguk, mau tak mau ia bertanya, apakah mansion surgawi benar-benar lebih kuat daripada aliansi Dousan? Xiao Yueli mengerutkan kening. Di zaman kuno, ketika Yang Mulia masih ada, aliansi Dousan sepenuhnya di atas mansion surgawi. Tetapi sesuatu terjadi. Singkatnya, ada dukungan kekuatan tersembunyi di belakang mansion surgawi yang membuat mereka sulit dihadapi. Selain itu, Jin Taiwei, pemimpin aliansi Dousan, dan mansion surgawi juga memiliki hubungan yang tidak sederhana. Xiao Yan bingung, masalah internal dan eksternal. Jika masalah ini tidak selesai, apa yang bisa digunakan dunia sensi untuk melawan invasi dunia luar dalam 10.000 tahun? Dengan kekuatannya saat ini, masih banyak rahasia dunia sensi yang tidak ia ketahui. Ia tahu kekuatan utama di dunia ini adalah aliansi Dosian dan juga Majmen Surgawi. Dua kekuatan besar ini harus menyatu untuk melawan alam lain. Xiao Yueli melanjutkan, "Sebelum aku menghabisi kelompok Cuge, aku mencari ingatan mereka. Memang hanya mereka berempat yang tahu tentang informasi bahwa ayah adalah reinkarnasi dewa jahat. Mereka dibolehkan masuk oleh 3 ketua dari surga pembantaian, yang dipimpin oleh ketua Jotai. Dia yang telah memberikan akses orang-orang mansion surgawi masuk ke tempat ini, memberitahu lokasi ayah. Bernama Zhao Tai. Zhao Tai tampaknya tidak mengetahui alasan spesifik mengapa Cuge memburumu." Xiao Yan menghela napas lega. Xiao Yueli merenung, setelah mereka memasuki tempat ini, Zhao Tai pasti akan melaporkan semua kejadian ini. Informasi ini akan sampai ke orang yang bertanggung jawab di surga pembunuhan, yang bernama Guan Er. Pria ini adalah pemimpin surga pembunuhan dan kekuatannya cukup kuat. Xiao Yan terkejut. Ia berpikir, Xiao Yueli benar-benar ingin menyelamatkan aku dengan berhadapan dengan Guan Er. "Kau tidak perlu melakukan ini," kata Xiao Yan. Xiao Yueli tersenyum. "Ayah jangan khawatir. Aku punya keyakinan. Meskipun Guan Er ini punya beberapa trik, aku tidak akan kalah dalam pertempuran langsung. Lagi pula, aku belum pernah berhadapan dengan lawan yang kuat selama ini. Akan menyenangkan jika aku bisa meregangkan otot dan tulangku. Ditambah lagi, mungkin pertarungan sengit bisa membuatku lebih kurus karena selama ini aku banyak makan seblak." Xiao Yan merasa sedih.
Ia tidak ingin gadis itu terlibat dalam situasi kritis. Kau tidak boleh bertempur sendirian, tidak peduli apapun, ayah harus ikut bertarung berdampingan denganmu, ayah tidak selemah yang kau bayangkan dan akan bisa membantumu. Xiao Yueli segera berkata, ayah jangan terlalu khawatir, mansion surgawi selalu menjadi musuh dunia bawah. Dan meskipun mereka sangat kuat, dunia bawah belum menganggap mereka serius. Ia menekankan, aku akan bisa menghadapi masalah ini, ayah sebaiknya berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan terdiam, lalu bertanya serius, seberapa yakin dirimu? Sejujurnya, jawab Xiao Yueli, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku cukup mampu untuk bersaing dengan orang setingkat Guan Er. Akan tetapi, apakah Guan Er akan datang atau tidak, itu hanyalah tebakan dariku. Yang terbaik saat ini adalah kita harus pergi dari tempat ini secepat mungkin. Masih ada waktu untuk gelombang monster bulan darah kedua. Daripada kita membuang-buang waktu di sini, lebih baik kita berburu dan mendapatkan lebih banyak kristal energi. Xiao Yan mengangguk, ia sudah menyerap semua kristal energi yang ada. Memang lebih baik ia mendapatkan kristal sebanyak mungkin agar bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan bertarung berdampingan dengan Xiao Yueli. Setelah mempersiapkan semuanya, kelompok Xiao Yan mulai meninggalkan tempat itu dan mencari jejak binatang buas kuno. Sementara itu, jauh di luar gerbang surga pembunuhan, di sebuah pulau yang diselimuti kabut misteri, berdiri megah sebuah istana yang menjulang tinggi, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Disinilah, di jantung kekuasaan, berkumpullah para pejabat tinggi surga pembunuhan, para arsitek dan penanggung jawab sistem urutan yang kejam itu. Mereka adalah para pemimpin, para penguasa yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian. Di ujung aula yang luas, di atas singgasana yang diukir dengan detail mengerikan, duduklah sesosok pria yang mengenakan baju besi emas gelap yang memancarkan kilauan menakutkan. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan rambut merah tua yang jatuh di bahunya, dan kuku-kukunya pun diwarnai merah darah. Dia adalah Guan Er, sang penguasa mutlak surga pembunuhan, sosok yang sebelumnya disebut-sebut oleh Xiao Yueli. Aura dingin dan berbahaya memancar darinya, memenuhi seluruh ruangan dengan ketegangan yang mencekam. Di hadapannya, berlutut dengan tubuh gemetar tak terkendali, adalah Zhao Tai. Butiran keringat dingin mengucur deras di dahinya, membasahi wajahnya yang pucat pasi. Dia adalah orang yang telah berani mengizinkan Chu Ge masuk ke dalam wilayah suci surga pembunuhan. Kini, rahasianya terbongkar. Zhao Tai telah ketahuan bekerja sama dengan Chu Ge. Suara Guan Er menggema di seluruh aula, berat dan penuh ancaman, memecah kesunyian yang mencekam. Zhao Tai, panggilnya, suaranya sedingin es. Jelaskan semuanya. Sekarang, jika ada satupun kata yang tidak jelas, jika ada kebohongan yang terucap dari bibirmu, hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Ancaman itu tidak hanya membuat Zhao Tai terlonjak ketakutan, tetapi juga belasan sosok lain yang berdiri tegak di aula. Mereka semua adalah pejabat tinggi, namun di hadapan Guan Er, mereka hanyalah pion yang bisa dibuang kapan saja. Guan Er adalah pembuat keputusan tertinggi, kata-katanya adalah hukum, dan hukumnya adalah kematian. Kabar kematian Chu Ge dan rombongannya telah menyebar seperti api, akhirnya sampai ke telinga Guan Er. Sebagai salah satu petinggi dari mansion surgawi, secara logis, orang-orang dari mansion surgawi tidak diizinkan masuk ke surga pembunuhan tanpa izinnya. Setelah menerima berita kematian Chu Ge, Guan Er segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh, dan akhirnya, keterlibatan Zhao Tai terungkap. Zhao Tai, yang masih gemetar hebat, mengangkat kepalanya sedikit, suaranya serak karena ketakutan. Tuan Guan Er, katanya terbata-bata, Chu Ge, dia telah mengancam saya. Saya tidak berdaya, Tuan, saya tidak cukup kuat, bukan tandingan Chu Ge. Jika saya menolak, dia pasti akan membunuh saya. Guan Er sedikit condong ke depan di singgasananya. Lengannya yang dilapisi baja emas bertumpu pada pahanya, dan wajahnya yang pucat mendekat ke arah Zhao Tai, matanya menyipit tajam, suara dinginnya menusuk ke tulang. Jika semua orang di surga pembunuhan pengecut sepertimu, desisnya, bagaimana mungkin kita bisa menegakkan aturan? Bagaimana kita bisa menjaga ketertiban yang telah kita bangun dengan darah dan pengorbanan? Ia berhenti sejenak, tatapannya membakar. Bukankah kau tahu apa akibat dari pelanggaran yang kau lakukan? Apa hukuman bagi mereka yang mengkhianati kepercayaan surga pembunuhan? Zhao Tai mengangguk cepat, kepalanya terantuk-antuk. Saya tahu, Tuan, jiwa akan dikorbankan dan tubuh akan dimurnikan menjadi boneka pembunuh. Tapi saya benar-benar terpaksa. Chu Ge menggunakan nama besar mansion surgawi untuk menekan saya. Saya tidak tahu bagaimana harus mundur atau maju. Saya
Saya harap Tuan Guan Er mengampuni saya." Ia membenturkan dahinya berulang kali ke lantai aula, menghasilkan suara tumpul yang memilukan, memohon belas kasihan. Guan Er menyipitkan mata, menatap Zhao Tai dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia menghela napas panjang, seolah kematian Cuge dan kelompoknya tidak terlalu penting baginya. "Meskipun para idiot ini pantas mati," ujar Guan Er, suaranya kembali datar namun penuh otoritas. "Mereka tetap anggota mansion surgawiku. Beraninya seseorang membunuh orang-orangku, orang itu harus dihukum atas kelancangannya." Ia kembali menatap Zhao Tai, tatapannya menusuk. "Karena itu, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Bawa beberapa orang terbaik dari Istana Surga Pembunuhan, selidiki masalah ini secara menyeluruh, dan cari tahu siapa yang membunuh Cuge, bawa kepala mereka kepadaku. Jika tidak, akulah yang akan memenggal kepalamu." Mendengar kata-kata itu, Zhao Tai langsung gemetar hebat, namun secercah harapan menyala di matanya. Dengan gerakan cepat, ia menangkupkan tinjunya ke arah Guan Er, membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih dan kepatuhan. "Terima kasih, Tuan Guan Er, saya tidak akan mengecewakan Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini." Setidaknya, ia telah diberi kesempatan untuk hidup. Meskipun ia tidak yakin bisa mengalahkan orang sekuat yang mampu membunuh Cuge, orang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya, ia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, berharap keberuntungan akan berpihak padanya. Guan Er menambahkan, suaranya kembali menggema di aula yang luas, "Mereka yang mampu menghabisi Cuge dan yang lainnya seharusnya cukup kuat. Jangan meremehkan mereka. Untuk memastikan keberhasilanmu, aku mengizinkanmu membawa 100 boneka pembunuh dan menggunakan kekuatan surga pembunuhan dewa. Gunakan semua sumber daya yang kau miliki. Tapi ingat," nada suaranya berubah menjadi ancaman yang jelas, "jika masalah ini tidak terselesaikan, jika kau gagal membawa kepala para pembunuh itu kepadaku, kau akan menemui akhir yang mematikan. Nasibmu akan jauh lebih buruk daripada kematian." Guan Er mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Zhao Tai segera pergi. Zhao Tai mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi, dan bergegas keluar dari aula, meninggalkan Guan Er dan para pejabat tinggi lainnya dalam kesunyian yang mencekam. Di luar istana, Zhao Tai berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia mengeluarkan gulungan keterampilan tingkat penciptaan yang telah ia beli dari Cuge. Kemarahan membara di dalam hatinya saat ia menyadari bahwa gulungan itu tidak lengkap, penuh dengan celah dan kekurangan. Ia membenci Cuge, membenci pengkhianatannya, membenci kebohongannya. Meskipun Cuge telah mati, semua masalah ini bermula darinya, dan kini Zhao Tai harus mengorbankan nyawanya untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkannya. Cuge, seorang dogat bintang 8, saja tewas. Ini menunjukkan bahwa pembunuhnya sangat kuat, mungkin setara dengan dogat bintang 9, atau bahkan lebih tinggi, pikir Zhao Tai dengan cemas. Keringat dingin kembali mengucur di dahinya. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan mereka? Meskipun hatinya gentar dan dipenuhi keraguan, ia tidak punya jalan keluar. Ia harus menaati perintah Guan Er, atau kematian akan menantinya. Ia memobilisasi kekuatan surga pembunuhan, mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia. Dengan dukungan 100 boneka pembunuh dan kekuatan surga pembunuhan dewa, kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia harus percaya pada dirinya sendiri, dan yang lebih penting, ia harus percaya pada kekuatan surga pembunuhan. Pada akhirnya, Zhao Tai segera membuat persiapan yang diperlukan, mengumpulkan pasukan yang menakutkan dan memimpin 100 boneka dewa pembunuh menuju surga pembunuhan, bertekad untuk memburu para pembunuh Cuge dan menebus kesalahannya, atau mati. Kamera beralih, kini fokus pada Xiao Yan, Xiao Yuli, Sun Er, dan para sekutu mereka. Mereka sekarang memasuki jantung surga pembunuhan, sebuah arena yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Di sekeliling mereka, monster-monster mengerikan mengintai, mata mereka bersinar dengan nafsu membunuh yang tak terpuaskan. Tujuan mereka jelas, mengalahkan para monster dan merebut kristal berharga yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Pertempuran sengit pun meletus. Xiao Yan, dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan kemampuan bela diri yang mematikan, menghancurkan monster-monster dengan pukulan dan tendangan yang menghancurkan tulang. Xiao Yuli, kemampuan sabit kematiannya dengan mudah meratakan para monster di hutan ini. Monster demi monster berjatuhan, tubuh mereka hancur dan kristal-kristal berharga mereka direbut. Namun, jumlah monster tampaknya tak terbatas, dan setiap monster yang dikalahkan digantikan oleh dua monster yang lebih ganas. Pertempuran terus berlanjut tanpa henti, menguji batas kekuatan dan ketahanan mereka.
Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk pertempuran, di antara kerumunan binatang buas yang mengerikan, sesosok tubuh berjalan perlahan keluar, membelah barisan monster dengan aura dingin yang menusuk. Di belakangnya, ratusan sosok aneh dan menakutkan mengikuti, menciptakan pemandangan yang mengintimidasi. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok yang mendekat itu, kewaspadaan terpancar dari setiap pori-porinya. Dengan nada tenang namun tegas, ia bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Sosok itu, yang mengenakan baju zirah hitam yang berkilauan dengan aura kematian, berhenti tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Ia menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin dan menusuk, seolah mencoba menembus jiwanya. "Jadi, kaulah yang membunuh Cuge?" tanyanya, suaranya sedingin es. Mata Xiao Yan menjadi gelap, sedikit terkejut namun tetap tenang. Tebakan Xiao Yueli ternyata menjadi kenyataan dalam waktu singkat. Mansion Surgawi telah mengirimkan orang untuk membalas dendam. Namun, ia tidak panik. Ia menjawab dengan tenang, "Memang, aku yang membunuhnya. Ada masalah?" Pria itu tersenyum sinis. Bibirnya tertarik ke atas dalam seringai yang mengerikan. "Menarik," katanya, suaranya merendahkan. "Aku penasaran bagaimana Cuge, seorang dogat bintang 8, bisa mati di tangan seorang dogat tahap menengah bintang 6 sepertimu. Meskipun ada 2 orang dogat bintang 7 tahap awal di pihakmu, aku penasaran dengan metode kalian. Aku ingin tahu rahasia di balik kemenanganmu." Xiao Yan membalas senyum sinis itu dengan senyum tipis. "Kau akan tahu jika kau mencobanya," tantangnya, matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mendengar ledekan itu, pria itu menggertakkan gigi, amarah terpancar dari matanya. Ia berbicara dengan nada serius, suaranya penuh dengan ancaman yang tersembunyi. "Apakah kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan? Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri setelah membunuh orang-orang dari Mansion Surgawi? Kau telah menandatangani surat kematianmu sendiri." Xiao Yan mengangguk, sedikit menggaruk kepalanya dengan ekspresi yang dibuat-buat. "Sedikit yang aku tahu," katanya dengan nada tak berdaya. "Mansion Surgawilah yang mengambil langkah pertama. Mereka mencoba membunuh kami terlebih dahulu. Aku hanya membela diri. Aku tidak sengaja menghabisi mereka." Ekspresi pria itu berubah suram. Matanya menyipit menjadi celah yang berbahaya. Ia tidak memancarkan origin Qi sama sekali, menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah ramuan spiritual yang berkilauan dengan cahaya misterius. Saat ramuan itu dikeluarkan, semua binatang buas kuno yang berada di sekitar mereka mengalihkan pandangan ke arahnya. Mereka gelisah, mendengus dan menggeram dengan tidak sabar, seolah menginginkan ramuan itu dengan segenap keberadaan mereka. Pria itu tersenyum puas, menikmati tatapan lapar dari para monster. Ia berkata dengan suara lantang, "Ramuan iblis 10 pola ini akan dihadiahkan kepada mereka yang berhasil menghancurkan bocah ini. Jika mereka berhasil membunuh Xiao Yan dan membawa kepalanya kepadaku, mereka berhak atas ramuan tersebut." Begitu perkataan ini terdengar, semua binatang buas memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang mengerikan. Mata mereka berubah menjadi merah menyala, memancarkan niat membunuh yang kuat dan tak terkendali. Mereka meraung dan menggeram, siap menerkam dan mencabik-cabik Xiao Yan menjadi berkeping-keping.